Oh, peranan fungsi ya. Oke. Tanggal 11 juga saya mau ke Surabaya, ada acara Rakernas Pradi. Sudah bisa dilihat materinya, rekan Agak sekalian? agak kabur. Agak kabur ya, Pak? Baik, sebentar, Pak. Sudah bisa terlihat jelas? Kalau saya agak kabur, coba dipastikan ke yang lain dulu. Kalau kabur di saya, ya lanjut nggak apa-apa. Coba dites dulu kepada yang lain, kabur tidak? Ya, sudah bisa terlihat dengan jelas ya rekan sekalian. Bu Dwi, bagaimana Bu? Bisa dilihat dengan jelas materinya? Jelas, Pak. Baik. Sudah bisa kita mulai? Baik, silakan Pak Salih. Oke, baik Bapak sekalian ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya di dalam penyampaian materi ini menggunakan masker ya, karena di ruangan saya ini baru saja menerima tamu ya. Dan masih ada beberapa tamu yang masih menunggu saya ya, karena ada jadwal maka terpotong dulu. Oleh karena itu izinkan saya menggunakan masker ya. Pada pagi hari ini ya, Ibu dan Bapak sekalian hadir mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan profesi advokat ini idealnya atau lazimnya dilaksanakan dengan menggunakan tatap muka di dalam satu ruangan secara langsung. Karena kondisi yang belum memungkinkan, maka tatap muka tersebut diubah dengan menggunakan tatap laptop atau HP kan, yang ada di hadapan Ibu dan Bapak sekalian. Nah, oleh karena tatap muka kita tidak langsung, maka ketertiban Ibu dan Bapak di dalam mengikuti pendidikan profesi advokat ini tetap harus terjaga. Jadi jangan beranggapan, jangan berasumsi bahwa tatap muka kita menggunakan metode Zoom meeting pada hari ini bisa dibuat oleh Ibu dan Bapak sekalian, katakanlah semaunya, gitu kan. Nah, prinsip pendidikan ini harus ada interaksi antara yang memberi materi dan yang menerima materi. Nah, pendidikan profesi advokat ini sudah berjalan sejak tahun 2005. Ya, artinya sudah berjalan 16 tahun yang lalu.
Sudah ribuan calon advokat ya sejak tahun 2005 sampai tahun 2021 yang mengikuti pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh kami. Nah, pendidikan profesi advokat ini tidak ada bedanya ketika ketiga institusi negara, dalam hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, mereka mendidik calon hakim, calon jaksa, dan calon polisi. Calon hakim ya, dididik oleh Mahkamah Agung, dipusatkan di Pusdiklat Mahkamah Agung yang ada di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pendidikan jaksa dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, dipusatkan di Bandiklat Kejaksaan Agung yang ada di Jakarta Selatan. Pendidikan polisi dilaksanakan oleh Mabes Polri. Untuk Akpol dilaksanakan di Semarang. Dan SPN yang ada di berbagai provinsi. Nah, sedangkan pendidikan profesi advokat itu yang melaksanakan adalah kami. Ya, nanti kami itu akan saya terangkan siapa. Nah, pendidikan hakim, jaksa, dan polisi yang melaksanakan itu adalah institusi negara. Sedangkan pendidikan profesi advokat tidak dilaksanakan oleh institusi negara. Ya, ini harus Anda ketahui terlebih dahulu. Nah, nanti ini pun akan kami terangkan agar Ibu dan Bapak mengerti tentang arti dan makna ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan profesi advokat ini sudah dilaksanakan dengan sangat terlalu mudah, kan? Nah, maka oleh karena itu jangan dipermudah lagi. Nah, ini sudah kita bikin mudah dari segi waktu, dari segi pembiayaan, itu relatif sangat murah kalau dibandingkan dengan pendidikan profesi lainnya. Ya, nanti akan kami bandingkan agar Ibu dan Bapak nanti mengerti. Nah, ketika Anda mengikuti pendidikan profesi advokat ini, kami mempunyai satu keyakinan, ada harapan, ya, ada harapan yang ingin Bapak Ibu raih. Ada keinginan yang ingin Bapak Ibu rengkuh ketika Anda mengikuti pendidikan profesi advokat ini. Nah, apa keinginan tersebut? Ya, sekilas saya bisa memperhatikan ya, wajah Ibu dan Bapak sekalian, itu ada satu keinginan ingin menjadi seorang advokat. Ya, ingin menjadi seorang advokat. Nah, sebelum Ibu dan Bapak nanti resmi ya, diangkat menjadi advokat. Karena yang namanya advokat itu harus diangkat. Dan ada lembaga yang diberikan kewenangan di negara kita untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Ya. Seperti calon hakim, seperti calon jaksa, seperti calon polisi. Mereka pun diangkat. Gitu kan? Tidak bisa mereka mengklaim dirinya sebagai seorang hakim, seorang jaksa, sebagai seorang polisi, kalau sebelum diangkat. Advokat pun demikian. Ibu dan Bapak itu tidak bisa mengklaim dirimu ya sebagai seorang advokat kalau belum diangkat. Hakim diangkat oleh Presiden selaku kepala negara. Jaksa diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Polisi diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara. Nah, advokat pun sama, Pak, diangkat. Sebelum ada undang-undang advokat, undang-undang advokat itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang disahkan tanggal 5 April tahun 2003 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Jadi sebelum ada undang-undang advokat, yang namanya advokat itu diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kehakiman. Ya, sebagai contoh saya misalnya, ya, saya menjadi advokat sebelum ada undang-undang advokat. Ya, akan beda dengan Ibu dan Bapak pada hari ini yang ya, ketika Anda pada hari ini di tahun 2021 ya, ini sudah ada undang-undang advokat. Maka kalau Ibu dan Bapak nanti sudah memenuhi syarat menjadi advokat,
Ya, karena untuk menjadi advokat itu ada syaratnya. Berapa syarat yang harus Bapak Ibu penuhi untuk menjadi seorang advokat? Ya, syaratnya itu ada 6. Dan 6 itu sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Satu syarat saja tidak bisa Anda penuhi, maka Ibu dan Bapak itu tidak bisa dapat diangkat menjadi advokat. Jadi ada 6 syarat. Ya, dan 6 syarat itu harus dibuktikan dengan ada dokumen. Ya, syarat pertama, apa pembuktian dokumennya? Nah, itu ada pembuktian dokumennya. Syarat kedua pun ada pembuktian dokumennya. Syarat ketiga pun ada. Jadi maka Ibu dan Bapak sekalian, ya, ketika Anda pada hari ini ingin menjadi advokat, ya, Ibu dan Bapak itu harus punya 6 dokumen. Nah, apa saja 6 dokumen itu yang harus Anda miliki? Ya, dan itu tidak bisa diwakili. Untuk mencari 6 dokumen itu harus dilalui oleh Ibu dan Bapak sekalian. Tidak bisa dikuasai. Harus dilalui. Ya, jadi hakim diangkat oleh presiden. Jaksa diangkat, presiden selaku kepala negara ya. Karena presiden kan punya 2 jabatan. Sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Nah, advokat pun diangkat. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya akan bertanya dulu ya, kepada Ibu dan Bapak sekalian. Apakah Anda serius atau tidak untuk menjadi seorang advokat? Ini kan pendidikan terakhir nih, kalau saya dengar tadi ya. Kalau Anda semua sudah memenuhi syarat menjadi advokat, tiba akhirnya Ibu dan Bapak nanti akan diangkat menjadi advokat. Nah, pertanyaan saya adalah, siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak nanti menjadi seorang advokat? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan sederhana. Silakan saya minta 2 orang relawan, 1 laki-laki dan 1 wanita yang untuk menjawab apa yang saya tanyakan tadi. Coba, ada tidak di antara Ibu dan Bapak 1 laki-laki, 1 wanita yang bisa menjawab? Kalau Anda sudah memenuhi syarat menjadi advokat, tiba akhirnya Ibu dan Bapak nanti akan diangkat menjadi advokat. Ya, jadi ada yang mengangkat, ada institusinya, ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Ya, karena kita ini berada dalam satu negara hukum. Di seluruh negara manapun yang namanya advokat itu diangkat. Pertanyaannya, siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak nanti menjadi advokat? Yang bisa menjawab, ya silakan. Ketua Peradi, Pak. Ya, Pak Sudibyo mengatakan yang akan mengangkat advokat adalah Ketua Pradi. Kita hargai jawaban Pak Sudibyo. Ya, benar atau tidak, nanti kita lihat secara bersama-sama. Ada lagi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Diangkat oleh organisasi, Pak. Organisasi advokat. Mas Robi mengatakan yang mengangkat advokat adalah organisasi advokat. Kita hargai jawaban Pak Robi. Ya, benar atau tidak kita lihat secara bersama-sama. Ini sudah ada 2 jawaban di sini kan. Pertama Ketua Pradi, yang kedua organisasi advokat. Dan saya minta 1 lagi, yang wanita coba. Wanita Pradi, 1 Pak. lagi. Dulu saya belum bisa melihat Ibu. Siapa tadi Ibu yang mengatakan Pradi? Bu Rizka, Pak. Oh, Bu Ya. Rizka. Oke. Kita hargai jawaban Bu Rizka. Ya. Siapa yang akan mengangkat advokat? Yang pertama Ketua Pradi, yang kedua organisasi advokat, yang ketiga Pradi. Jawabannya berbeda-beda. Ya. Kenapa bisa ada 3 jawaban yang berbeda-beda? Yang lain diam, gitu kan? Kenapa yang lain diam? Mungkin masih meraba-raba ini. Siapa yang akan mengangkat aku nanti menjadi advokat? Nah, saya mengangkat aja nggak tahu kan gitu kan? Kira-kira seperti itu, toh? Nah, jadi ada yang mengangkat, Pak. Tadi sudah saya katakan sebelum ada undang-undang advokat, yang namanya advokat itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Contoh saya ya, dan teman-teman advokat yang lainnya yang sudah menjadi advokat sebelum ada undang-undang advokat. Ya. Coba Ibu Bapak perhatikan ponsel Anda ya, kalau tidak dipakai untuk Zoom meeting,
Silakan Anda browsing, Anda lihat, saya akan tunjukkan siapa yang punya kewenangan mengangkat advokat. Silakan dibuka HP-nya, browsing Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ini saya belum materi ini ya, hanya mau bertanya dulu saja karena di hari terakhir ini. Karena yang saya tanyakan ini nanti ya di dalam ujian profesi advokat itu akan ditanya dalam soal-soal ujian itu. Karena Ibu dan Bapak ini kan akan diuji pada tanggal 19 Februari tahun 2002. Karena tahun 2021 ya, ujian profesi advokat gelombang kedua yang sedianya akan kami laksanakan pada bulan Oktober, itu kami undur pada bulan Februari. Karena kondisi di daerah ini belum sama, ya, kondisi daerah level-level PPKM-nya itu. Jadi kita undur ujian profesi advokat tahun 2021 gelombang pertama itu sudah kami laksanakan pada bulan April tahun 2021. Yang ikut ujian itu 5.881 orang. Nah, nanti di bulan Februari ya, itu tidak jauh dari 5.000 itu yang akan ikut ujian profesi advokat. Salah satu di antaranya Ibu dan Bapak sekalian. Sudah dibuka HP-nya? Sudah ketemu undang-undang advokat? Nah, perhatikan ya. Kalau Ibu dan Bapak sekalian nanti sudah memenuhi syarat menjadi advokat, tiba akhirnya Anda akan diangkat menjadi advokat. Siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak nanti menjadi advokat? Itu pertanyaannya toh? Maka jawabannya itu ada di pasal 2 ayat 2. Perhatikan pasal 22 tuh. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu, nanti akan saya terangkan. Ya, kalau yang belum menemukan ya di HP-nya, Anda ambil secari kertas, catat. Nanti setelah selesai pendidikan ini dilihat ya, benar atau tidak yang kami sampaikan. Karena ini akan diuji. Ya, saya terbuka aja. Dan siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak nanti menjadi seorang advokat? Pasal 2 ayat 2 mengatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Betul atau tidak? Ibu Siti Alafa Koreatul Muzayana. Betul? Nah, salah apa bersalah? Benar Betul, apa Pak. benar? Nah, betul lah. Nah, bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, bukan oleh ketua pradi. Nah, pertanyaannya adalah, kata si Tukul pertinyi ini, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, siapa organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2? Anda bisa jawab. Ya, pasal 2 ayat 2 itu masih menggunakan prasa umum. Ya, prasanya itu adalah organisasi advokat. Dia belum menyebut identitas. Anda perhatikan nggak pasal ayat 2? Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Maka Ibu dan Bapak sekalian nanti kalau sudah memenuhi syarat menjadi advokat, Anda harus punya 6 dokumen itu, nanti diangkat tuh menjadi advokat. Oleh siapa? Oleh organisasi advokat. Nah, pertanyaannya, siapa organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2 yang diberikan kewenangan oleh negara ini ya, yang mengangkat advokat? Itu siapa? Kalau Ibu dan Bapak baca undang-undang advokat, ya, kalau Anda baca undang-undang advokat itu ada 36 pasal. Di dalam 36 pasal itu, prasa organisasi advokat, ya, Anda perhatikan, itu ada 21. Ada 21. Sebagai contoh misalnya pasal 2 ayat 2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya, 1. Nah, itu prasa organisasi advokat dalam undang-undang advokat ada 21. Kurang lebih. Ya, nanti Anda catat. Anda Ibu Bapak cari deh. Yang saya sampaikan benar atau tidak. Nah, siapa organisasi advokat yang dimaksud? Yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat advokat itu siapa? Siapa organisasinya? Nah, organisasi advokat yang dimaksud
di dalam Undang-Undang Advokat, ya, sebagai contoh ada di pasal 2 ayat 2 dan pasal-pasal yang lainnya. Pada tahun 2003, tepatnya tanggal 5 April tahun 2003, ketika rancangan Undang-Undang Advokat itu disahkan menjadi Undang-Undang nomor 18, organisasinya itu belum ada. Ya. Organisasinya itu belum lahir. Ini pada tahun 2003 nih Pak ya. Jadi organisasi advokat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat advokat, ya, menggantikan Menteri Kehakiman yang tadinya advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman. Nah setelah ada undang-undang, itu Menteri Kehakiman itu nggak boleh ngangkat advokat lagi, nggak boleh dia. Karena sudah tegas dikatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, siapa organisasi advokat yang dimaksud? Ya. Nah, maka saya beritahu nih Pak, Ibu, ya, supaya Ibu dan Bapak mengerti terlebih dahulu. Jangan sampai nanti Anda menjadi advokat, Anda masih bingung siapa ini yang akan mengangkat saya menjadi advokat. Yang akan mengangkat itu adalah organisasi advokat. Nah, saya ulangi berkali-kali itu. Siapa organisasi advokat yang dimaksud? Nah, organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 22 pada tahun 2003, organisasinya itu belum ada, Pak. Organisasinya itu belum lahir. Ya, seperti bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Bayinya itu belum lahir. Dalam hal ini organisasi advokatnya itu masih dalam kandungan undang-undang advokat. Dia belum lahir pada tahun 2003 ya. Nah, nanti organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2, ya, nanti pada akhirnya Pak ya, Ibu ya, itu organisasi itu akan lahir nanti pada tahun 2004. Tepatnya tanggal 21 Desember tahun 2004. Nah, nanti organisasinya itu lahir tuh, ya. Organisasinya itu dibentuk. Nanti lahirlah organisasinya pada tanggal 21 Desember tahun 2004. Nanti namanya pun ada, ya. Saya buka sekarang deh ya. Namanya itu Peradi nanti pada akhirnya. Pada tahun 2004 itu. Tanggal 21 Desember tahun 2004. Itulah tanggal, bulan, dan tahun di mana dibentuknya organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat itu. Nanti kita lihat nih secara bersama-sama ya. Nanti silakan Anda catat, Anda nilai, Anda lihat dokumen-dokumennya, Anda baca undang-undangnya yang saya sampaikan benar atau tidak. Jadi pada tahun 2003 organisasinya belum ada. Nah, karena organisasinya itu belum ada, ya, ini pada tahun 2003 nih Pak ya, karena si Peradi itu belum lahir, ya, kira-kira gitu tuh. Nah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ini memberikan mandat, ya, karena si Peradinya belum ada, maka undang-undang itu memberikan mandat, ya, memberikan mandat kepada 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia pada tahun 2003. Coba tolong materinya deh Mas, dibuka di organisasi advokat yang 8 itu. Agak jauh ke bawah ya. Ya, agar Ibu dan Bapak yang ikut pendidikan ini bisa memahami secara utuh. Jadi kalau kami tidak terangkan ya pelan-pelan nanti Ibu dan Bapak ini tidak dimengerti. Yang akan saya pelan-pelan. Satu lagi yang 8. Lagi yang 8. Lagi satu lagi. Nah, stop nih. Nah, Ibu Bapak perhatikan di monitor ya, di monitor Anda, perhatikan. Lewat satu, naik ke atas lagi. Ya, stop nih. Saya ulangi ya, Bapak sekalian ya. Karena organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2, organisasinya itu belum ada, maka undang-undang ini memberikan mandat kepada 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia pada saat itu, pada tahun 2003 maksudnya. Tahun 2003, organisasi advokat itu ada di Indonesia, ada 8. Ada 8.
Pertama IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Kedua Asosiasi Advokat Indonesia. Yang ketiga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Yang keempat Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Yang kelima Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Yang keenam Serikat Pengacara Indonesia. Yang ketujuh Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Yang kedelapan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, inilah organisasi advokat yang ada di negara kita di Indonesia pada tahun 2003. Dan organisasi inilah yang diberikan mandat oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 untuk menjalankan tugas dan wewenang organisasi yang belum lahir itu tuh. Ya, sifatnya sementara. Ada di mana mandatnya? Mandatnya itu ada di dalam pasal 32 ayat 3. Silakan Anda buka. Ini misinya kami, Bu, Bapak ya. Ini ada di sini nih. Ya, salah satu misinya Pradi ini ada di sini. Kami akan meyakinkan, menerangkan kepada Ibu dan Bapak sekalian tentang organisasi advokat yang punya tugas dan punya wewenang. Karena tidak semua organisasi advokat punya tugas dan punya wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang 18. Yang punya tugas, yang punya wewenang, ya, itu ada 8 wewenang tuh di dalam Undang-Undang Advokat, cuma 1. Nah, ya, jadi karena organisasinya yang akan mengangkat advokat itu belum lahir, maka Undang-Undang memberikan mandat kepada 8 ini. Ada di dalam pasal 32 ayat 3. Silakan Bapak Ibu cek. Yang tidak melihat ya dicatat ya, nanti Anda lihat sendiri. Nah, apa kata pasal 32 ayat 3? Nih. Untuk sementara. Bunyinya gitu tuh, ya. Pasal 32 ayat 3 tuh. Untuk sementara. Artinya apa? Tidak selama-lamanya. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat muncul kembali kan rasa organisasi advokat itu seperti apa yang dikatakan oleh pasal 2 kan. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana masuk dalam undang-undang ini dijalankan oleh ini yang 8 ini Pak. Itulah mandatnya yang diberikan. Kenapa? Karena organisasinya belum lahir pada tahun 2003 ya. Ini nanti akan saya terangkan nih ya. Ini pembuka saja nih ya supaya Ibu dan Bapak bisa mengerti bahwa yang punya wewenang mengangkat advokat itu adalah organisasi advokat. Ya, itu kata kuncinya di situ. Nah, siapa organisasi advokat yang dimaksud? Nah, tahun 2003 organisasinya belum lahir. Nanti lahirlah tahun 2004. Bisa dipahami Pak ya, Ibu ya? Nah, nanti akan kita lihat lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita kembali ke depan. Minta tolong hostnya, Masnya. Kita kembali ke depan. Kalau Ibu dan Bapak nanti sudah memahami organisasi advokat yang punya wewenang itu dan apa syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk menjadi advokat. Maka yang kedua, Pak ya, kami ya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk organisasi advokat. Karena organisasi advokat di seluruh negara manapun yang ada di dunia ini, Pak, ya, organisasi advokat itu ada sepanjang negara itu menganut negara hukum. Kalau di suatu negara ada advokat, itu di dalam negara itu ada organisasi advokat. Sebagai contoh ya, misalnya negara kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Pakistan, dan negara-negara yang lain. Jadi setiap negara itu ada organisasi advokat. Namanya berbeda-beda sesuai dengan landasan hukum yang mengatur tentang advokat di negara tersebut. Jadi
Ibu dan Bapak ini harus memahami tentang bentuk-bentuk organisasi advokat terlebih dahulu. Bentuk organisasi advokat, ini bentuknya ini dibagi 3. Tolong dah materinya next, Mas. Jadi bentuk organisasi advokat itu bentuknya ada 3. Yang pertama bentuknya single bar. Saya rasa Ibu dan Bapak pernah mendengar kan? Single bar. Itu single bar kan itu kan. Nah, inilah akan kami terangkan di sini. Yang kedua, bentuknya itu multi bar. Yang ketiga, bentuknya itu federasi. Jadi ada 3 tuh. Single bar, multi bar, dan federasi. Nah, inilah bentuk organisasi advokat yang ada di hampir di seluruh negara. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa arti bentuk organisasi advokat yang berbentuk single bar? Bentuk organisasi advokat yang berbentuk single bar artinya kurang lebih seperti ini nih. Apabila suatu negara manapun, apakah Indonesia, Singapura, Thailand, dan seterusnya, apabila negara tersebut menganut bentuk organisasi advokat berbentuk single bar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu hanya ada satu, yang punya tugas dan punya wewenang. Itu kata kuncinya di situ tuh. Punya tugas dan punya wewenang. Karena yang namanya wewenang ini tidak bisa dimiliki secara bersama-sama. Wewenang itu melekat kepada institusi tertentu yang diberikan oleh landasan hukum yang mengatur. Jadi di suatu negara, kalau negara tersebut menganut bentuk organisasi advokat berbentuk single bar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu hanya ada satu, yang punya tugas dan punya wewenang mengatur tentang tata kelola advokat di negara tersebut. Nah, yang kedua, bentuknya multibar. Tolong materinya next. Bentuk multibar ini kebalikan dari single bar. Kalau di negara yang menganut bentuknya multibar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu pasti lebih dari satu. Dia ada banyak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, bentuk multibar modelnya dibagi 2. Model yang pertama, advokat wajib bergabung menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Sebagai contoh misalnya negara A. Katakanlah di negara A, organisasi advokat ada 3. Sebagai contohnya. Maka advokat yang ada di negara A, dia wajib memilih menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Dia wajib memilih. Tidak boleh tidak. Seperti perempuan mengancam pacarnya, kamu pilih dia atau pilih saya. Kalau kamu pilih dia, ya aku bisa mulai. Jadi ada ancaman. Dia wajib milih. Tidak boleh tidak. Dia harus pilih satu. Nah, model yang kedua, tidak ada keharusan bagi advokat menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Jadi sifatnya pilihan. Boleh menjadi anggota, tidak menjadi anggota pun boleh. Nah, inilah model. Model dari bentuk organisasi advokat yang ada di dalam multibar. Nah, bentuk yang ketiga, bentuknya federasi. Nah, tolong materinya next. Nah, bentuk federasi ini hampir sama dengan multibar. Kalau suatu negara menganut bentuk organisasi advokat berbentuk federasi, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu lebih dari satu. Nah, dengan multibar itu sama. Cuma perbedaannya kalau di negara yang menganut bentuk organisasi advokat berbentuk federasi, organisasi advokat tersebut, mereka itu bergabung
atau tergabung di dalam federasi. Jadi keputusannya itu ada di federasinya. Keputusan itu hanya ada satu, seperti single bar itu kan. Kalau multibar, tiap-tiap organisasi advokat mengambil keputusan masing-masing. Jadi berbeda-beda. Nah, inilah bentuk organisasi advokat yang ada di berbagai negara. Single bar, multibar, dan federasi. Nah, negara-negara tersebut itu memilih. Ada yang memilih single bar, ada yang memilih multibar, ada yang memilih federasi yang ditentukan oleh hukum yang mengatur tentang advokat di negara tersebut. Sebagai contoh di Indonesia, ya, ada undang-undang advokat. Malaysia ada, Singapura ada. Jadi negara-negara itu memilih. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ya. Sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, negara kita menganut bentuk organisasi advokat bentuknya apa? Sepanjang yang Anda ketahui deh. Saya minta 2 orang lagi untuk menjawab. Salah tidak apa-apa. Karena ini kan masih dalam proses pembelajaran. Nanti kan akan kami luruskan. Agar Ibu dan Bapak nanti paham tentang bentuk organisasi advokat yang dianut negara kita. Yang sudah menjawab, diam dulu. Ya, kita beri kesempatan yang belum menjawab. Ya, saya ingin mendengar suara dari Ibu dan Bapak yang belum menjawab. Yang berani menjawab, saya doakan Anda mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Izin Bapak menjawab. Untuk kita di Indonesia saat ini saya rasa masih menggunakan single bar, Pak. Iya. Ya. Katakan bentuknya single bar. Nah, nanti kita lihat atau tidak. Ya, silakan satu lagi. Yang perempuan, mana yang perempuan? Apa kata orang Surabaya itu jangan diem aja. Bahasa Jawanya apa? Ojo menengae, Pak. Oh, ojo menengae. Ayo, muni kan itu kan. Monggo, Mbak. Sing wanita nih. Ojo menengae. Menurut Mbak Dinda Husnul Khotimah, negara kita Indonesia menganut bentuknya opo? Single barkah, multibarkah, atau federasi? Coba menurut Dinda ini. Mbak Dinda. Apa negara kita? Gimana Pak? Keren dengar. Negara kita menganut bentuk organisasi advokat bentuknya apa? Menurut pengetahuan Mbak Dinda. Federasi. Nah, Mbak Dinda mengatakan federasi. Ya, kita hargai jawaban Mbak Dinda. Yang pertama mengatakan single bar, yang kedua mengatakan federasi. Sekarang Bapak Ibu lihat kembali undang-undang advokat. Akan saya tunjukkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Bentuk organisasi advokat yang dianut negara kita bentuknya apa? Ini masih banyak yang on kamera ini. Mana hostnya? Dikeluarkan aja mereka. Mana hostnya? Yang buka, yang masih tutup-tutup kamera itu dikeluarkan aja. Itu nggak serius itu. Baik, Pak. Kami keluarkan, Pak. Ya, di-delete aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kita nggak tertibkan, mereka akan berasumsi bahwa pendidikan ini main-main. Keluarkan aja, nggak apa-apa. Ya, sudah Ibu perhatikan. Tolong Anda perhatikan, Ibu Bapak baca langsung pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Pasal 28 ayat 1. Ya, kalau HP-nya dipakai untuk Zoom meeting, ambil secari kertas, ambil bolpen, catat, nanti cek. Sudah. Apa kata pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Advokat? Pasal 28 ayat 1 ya bunyinya organisasi advokat. Ya, itu kembali lagi tuh muncul frasa organisasi advokat ya. Seperti pasal 2 tadi kan. Karena frasa organisasi advokat, nih saya ngomong berkali-kali Pak. Dalam Undang-Undang Advokat itu kurang lebih ada 21 kali. Ada 21 penyebutannya tuh. Ya, ada 21 kali penyebutan. Pasal 28 ayat 1 mengatakan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk ya,
sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pasal 28 ayat 1, di Indonesia ini hanya ada satu organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Inilah yang dinamakan single bar. Hanya ada satu. Organisasi advokat merupakan satu-satunya. Nah, pertanyaannya, organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 28 ayat 1 itu siapa? Itu kan? Seperti pasal 2 ayat 2 tuh. Itu siapa? Sekali lagi saya katakan, organisasinya itu belum lahir, belum ada. Ya, pada tahun 2003 tuh ya. Nanti pada akhirnya organisasi tersebut itu lahir tuh pada tahun 2004. Nah, kenapa dia dilahirkan? Ya seperti bayi, ya dia sudah memang harus dilahirkan. Kalau nggak dilahirkan kan apa yang terjadi kan itu kan? Anda bayangkan kalau bayi tidak lahir kan. Jadi kita itu satu. Nah inilah yang menandakan bahwa negara kita menganut bentuknya single bar. Nanti akan dihubungkan dengan pasal-pasal yang lain tuh. Ya. Setelah kita terangkan, ya setelah kami terangkan, maka nanti terjawab tuh bahwa negara kita menganut bentuknya single bar. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini. Nah, siapa yang satu itu? Tahun 2003 belum ada. Nah, karena dia belum ada, ya tadi sudah saya katakan di depan toh, undang-undang memberikan mandat kepada 8 organisasi advokat untuk melaksanakan tugas dan wewenang sementara. Kenapa yang 8 itu diberikan mandat? Karena tidak boleh ada kekosongan pelaksana. Bahasa politiknya itu tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Nggak boleh. Yang namanya kekuasaan itu nggak boleh kosong, Pak. Presiden nggak boleh. Presiden harus ada. Kalau dia meninggal ada wapres. Kalau wapres pun tidak ada, maka triumvirat itu kan. Jadi tidak boleh ada kekosongan di dalam suatu negara. Gitu. Nah, undang-undang advokat pun sama nih Pak. Tahun 2003 pelaksana undang-undang ya, seperti pelaksana negara kita, presiden, ya, pelaksananya itu belum ada. Pada tahun 2003. Nah, karena belum ada, maka undang-undang memberikan mandat. Laksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat itu, tapi sementara. Seperti yang dikatakan oleh pasal 32 ayat 3 itu. Apa contoh pembandingnya? Ya, ini contoh pembandingnya nih Pak ya, supaya lebih konkret lagi. Katakanlah misalnya Provinsi Jawa Timur, ya, di mana Anda tinggal. Apabila gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, ya, mereka berdua nih Pak ya, akan maju kembali menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk periode berikutnya dalam Pilgub. Nah, maka yang bersangkutan kan mendaftar ya. Setelah diusung oleh partai politik, mereka didaftarkan ke KPU. Setelah KPU menetapkan mereka menjadi pasangan calon, maka gubernur dan wakil gubernur diminta untuk melakukan apa? Setelah dia ditetapkan menjadi pasangan calon untuk proses kampanye dan seterusnya. Maka dua-duanya diminta untuk melakukan apa? Ketika mereka sudah ditetapkan menjadi pasangan calon. Mereka diminta untuk mengajukan apa? Mundurkan diri, Pak. Nah, ya, jadi mereka diminta untuk mengajukan cuti, ya, bukan mundur. Cuti ini. Jadi dua-duanya cuti. Nah, ketika dua-duanya cuti, apa yang terjadi di Provinsi Jawa Timur? Pak. Foto PLT, Pak. Untuk Bukan. menghentikan sementara. Apa dampaknya dulu? Terjadi Kekosongan. ya, terjadi kekosongan toh. Nah, ini nggak boleh terjadi di dalam bernegara, Pak. Nah, karena ada kekosongan, maka pemerintah pusat menunjuk PLT, gitu Pak. Ya, PLT kan ditunjukkan, diangkat tuh oleh pemerintah pusat.
Nah, sama juga dengan undang-undang advokat. Pelaksana undang-undang itu kosong pada tahun 2003 seperti pelaksana Provinsi Jawa Timur ketika gubernur dan wakil gubernurnya cuti. Nah, ditunjuklah PLT kan kalau gubernur itu. Nah, undang-undang memberikan mandat kepada yang 8 itu untuk sementara gitu. Bunyinya gitu tuh. Tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan oleh 8. Nah, seperti si PLT itu untuk sementara menjalankan tugas-tugas pemerintahan gubernur dan wakil gubernur yang cuti itu. Itu sekedar contoh pembanding ya, supaya Ibu dan Bapak bisa memahami gitu. Nah, jadi sementara dijalankan oleh yang 8. Nah, nanti akhirnya lahirlah organisasinya. Kenapa dia lahir? Karena diperintah oleh undang-undang untuk dibentuk. Ada di mana? Ada di dalam pasal 32 ayat 4. Anda baca. Pasal 32 ayat 4. Apa kata pasal 32 ayat 4? Dalam waktu paling lambat 2 tahun. Ya, jadi ada pembatasan waktu tuh. Ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Jadi undang-undang advokat itu berlaku tanggal 5 April tahun 2003. Ya, dia disahkan tanggal 5 dan langsung diundangkan pada tanggal yang sama. Maka terhitung tanggal 5 April tahun 2003 sampai dengan batas akhirnya 5 April 2005. Organisasi advokat itu harus terbentuk. Ya, Pak. Itulah dasar single bar Indonesia itu 28 ayat 1, 32 ayat 3, 32 ayat 4. Benar atau tidak? Nah, sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Sudah diuji berkali-kali. Sesuai dengan putusan Mahkamah nomor 14 tahun 2006. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 tahun 2010. Yang terakhir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2018. Jadi nanti lahirlah organisasinya, Pak. Diperintah oleh undang-undang dalam waktu paling lambat 2 tahun telah terbentuk organisasi advokat. Nah, pasal 32 ayat 4 itulah yang melahirkan nanti organisasi advokat yang punya tugas dan punya wewenang, ya, salah satu diantaranya mengangkat advokat, ya, karena dia punya 8 wewenang tuh. Ya, dari 8 ini salah satunya mengangkat. Jadi tugas negara, ya, mengangkat advokat itu didelegasikan tuh kepada organisasi advokat itu. Mengangkat advokat. Nah, nanti tanggal 21 Desember tahun 2004 lahirlah Peradi. Ini saya sudah agak terlalu jauh nih sebetulnya menyampaikan materi ini ya. Tapi kalau nggak kita hubungkan, nanti terputus ceritanya, agak susah dipahami nanti. Karena kita masih berbicara single bar ini kan. Dasarnya pasal 28 ayat 1, pasal 32 ayat 3, dan pasal 32 ayat 4. Itulah dasar negara kita menganut bentuknya adalah single bar. Jadi hanya ada satu organisasi advokat yang punya tugas dan punya wewenang. Hanya ada satu organisasi advokat, walaupun faktanya, Pak ya, ini faktanya nih, organisasi advokat yang ada di Indonesia itu tidak satu. Ya kan? Maka tadi Mbak Dinda mengatakan bentuknya federasi. Gitu. Ini faktanya nih Pak, ada organisasi advokat lain selain single bar Indonesia itu. Kenapa ini terjadi? Nah, nanti kita terangkan. Kita kembali lagi ke materi ya. Jadi bentuknya adalah single bar. Tiap-tiap negara beda. Ya, tapi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini, ya, hampir seluruhnya sepanjang yang sudah kami kunjungi, Pak ya, mereka menganut bentuknya adalah single bar. Sepanjang yang sudah kami kunjungi, Jepang single bar, Malaysia single bar. Jadi hanya ada satu.
Memang yang idealnya itu single bar. Kenapa? Karena rekrutmen advokat ya itu harus satu pintu. Seperti rekrutmen hakim, jaksa, dan polisi harus satu pintu. Tidak boleh ada lembaga selain Mahkamah Agung yang mengangkat hakim. Tidak boleh ada lembaga selain Kejaksaan Agung yang mengangkat jaksa. Tidak boleh ada lembaga yang mengangkat polisi selain Mabes Polri. Begitu juga advokat. Tidak boleh ada lembaga yang mengangkat advokat kecuali organisasi advokat yang punya wewenang untuk itu. Saya akan terbuka kepada Ibu dan Bapak sekalian. Pada hari ini, rekrutmen advokat di Indonesia, Pak, ini sedang terganggu. Sedang terganggu nih, rekrutmen advokat. Sejak tahun 2015. Ada yang mau bertanya, Mas Apip, mau tanya apa? Ini ada. Ini ya Pak, pagi Pak, izin bertanya Pak. Ini yang menyinggung terkait advokat yang bisa diangkat oleh pengadilan tinggi itu ya Pak, yang Bapak bahas barusan ini Pak. Iya. Terus pertanyaannya apa? Ya kan berdasarkan dari persentase terkait kan berarti pengadilan tinggi tidak berhak untuk mengangkat advokat Pak. Seharusnya kan yang mengangkat dari organisasi advokat itu sendiri kan Pak. Intinya kan ke situ kan Pak. Pengadilan tinggi bukan mengangkat advokat. Pengadilan tinggi itu hanya mengambil sumpah. Oh iya Pak, maksud saya itu Pak, mengambil sumpah Pak. Beda. Pengangkatan dan sumpah advokat dua hal yang berbeda. Diangkat dulu, baru disumpah. Gitu. Nanti akan terjawab lah ya apa yang ada di benaknya Mas Arief ya pertanyaannya. Dengarkan saja apa yang saya sampaikan. Nanti kalau dengar, nanti Ibu dan Bapak akan mengatakan, seperti ini ceritanya gitu. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Kembali Pak ya. Jadi bentuknya single bar Indonesia sampai hari ini masih. Kenapa sampai hari ini masih bentuk single bar? Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 sampai hari ini masih berlaku, belum pernah diubah. Undang-undang itu usianya sudah 18 tahun. Tahun 2014 Undang-Undang Advokat pernah akan diubah ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya, karena saya mengatakan tadi kan belum diubah kan. Tahun 2014 Undang-Undang Advokat itu pernah akan diubah. Yang diajukan oleh beberapa anggota DPR RI, ya, mereka menggunakan hak inisiatif mereka mengusulkan perubahan undang-undang advokat. Dan perubahan undang-undang advokat tahun 2014 itu sudah sempat dibahas di DPR RI itu oleh pemerintah dan oleh DPR RI. Bahkan DIM-nya sudah ada. Ini pada tahun 2014 nih Pak ya. Tapi tidak dilanjutkan pembahasannya karena terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Kami Pak ya, advokat Indonesia nih pada tahun 2014 ya Pak ya. Ini cerita lama nih ya. Nanti silakan Bapak Ibu buka rekam jejak digitalnya. Advokat menolak RUU advokat. Ini peristiwa tahun 2014. Nah, jadi kami itu menolak tuh pada saat itu tuh, ketika undang-undang advokat itu ingin diubah. Sempat dibahas tuh di DPR RI. Nah, tapi pembahasannya tidak dilanjutkan. Ya. Salah satu di antaranya karena kami menolak. Nah, kenapa kami menolak? Karena setelah kami baca draft rancangan undang-undang advokat yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR RI menggunakan hak inisiatifnya, itu tidak akan membawa kebaikan advokat Indonesia untuk ke depan. Kami kan berpikirnya kan perspektif. Maka kami turun Pak ke jalan tuh, ya seluruh advokat Indonesia Pak yang tergabung di dalam Peradi itu tahun 2014, ya, itu turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa seperti mahasiswa, turun ke jalan itu sebagai jalan terakhir bagi kami untuk menolak RUU itu. Karena DPR pada saat itu begitu masifnya kan mau mengubah undang-undang itu, ya kita lawan gitu kan.
Relawan ya dalam bentuk-bentuk cara-cara yang masih diatur oleh undang-undang. Nah, salah satu diantaranya menyampaikan aksi unjuk rasa. Seluruh advokat kumpul Pak di Jakarta, turun ke jalan menggunakan baju toga. Bayangkan tuh Pak, advokat demo menggunakan baju toga. Yang seharusnya baju toga tersebut kami pakai hanya di dalam sidang, ya, di dalam menangani perkara pidana, itu terpaksa baju toga itu tuh kami pakai turun ke jalan. Nah, akhirnya ya salah satu di antara itu ya perubahan undang-undang advokat yang diajukan oleh beberapa anggota DPR RI pada tahun 2014 itu pembahasannya tidak dilanjutkan di DPR RI pada saat itu. Maka undang-undang advokat sampai hari ini belum pernah diubah. Belum pernah diubah. Nah, sampai hari ini pun kita menganut bentuknya single bar. Single bar, Pak, normanya, hukumnya tidak jelas. Jadi kan di dalam hukum kan ada dua kan, norma dan implementasi norma kan gitu kan. Kalau Bapak bersidang di MK itu, normanya sudah jelas. Kita ini single bar, hanya ada satu. Tapi implementasi normanya yang ini ada masalah. Kenapa? Nah, nanti akan saya sampaikan tuh. Jadi Indonesia itu hanya ada satu. Hanya ada satu organisasi advokat yang punya tugas dan punya wewenang. Dan organisasi itu lahir karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh pasal 32 ayat 4 itu, dalam waktu paling lambat 2 tahun telah terbentuk organisasi advokat. Nah, pasal itulah yang melahirkan Pradi. Ya. Kelemahan di dalam pasal 32 ayat 4, pasal 28 ayat 1, itu enggak menyebut nama, Pak. Itu kelemahannya di situ. Coba kalau seandainya nih ya, dalam waktu paling lambat 2 tahun telah terbentuk organisasi advokat namanya Pradi. Seandainya nama Pradi disebut dalam undang-undang, mungkin nggak akan menimbulkan tafsir yang macam-macam. Walaupun semua orang sudah tahu bahwa organisasi advokat yang lahir atas perintah undang-undang, ya Pradi itu ya, sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Masih kuat kan? Ya, Ibu dan Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan toh? Saya yakin masih kuat ya. Ya, karena waktu ini kan waktunya masih panjang ini. Saya diberikan waktu ya, ini sampai pukul 24.00 ini. Cukup panjang, sampai pukul 12 malam. Maka dibutuhkan kesabaran Ibu dan Bapak. Saya bilang jam 12 malam, langsung mengkerut mukanya tuh kan. Oke lah ya, saya percepat nggak sampai pukul 24.00 ya, sampai pukul 20. Mungkin Bapak? Ya. Mumpung masih ingat Pak, yang Bapak sampaikan di pasal 32 ya. Ayat 3 dan ayat 4. Yeah. Di situ kalau menyebut kalimatnya AAI ini asosiasi. Ya. Dan yang lain sebagainya ini adalah kumpulan-kumpulan. Ya. Namun kalau kemudian kita baca di ayat 4-nya, ya. seakan-akan 88 ini bukan merupakan representasi organisasi. Ya. Nah, sementara penyebutannya itu kalau ini kan perkumpulan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah apakah dengan demikian, dengan munculnya ayat 4 ini ke 8 ini bukan masuk kategori organisasi advokat, Bapak? Mohon pencerahannya, Pak. Ya. Terima kasih. Karena saya belum nyampe, maka timbul pertanyaan Pak Sudarmaji. Ya, nggak apa-apa lah ya. Belum nyampe ke situ, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan. Ya. Nah, disinilah ya, nanti pada akhirnya Ibu dan Bapak tuh harus bisa membedakan apa beda organisasi advokat yang 8 itu ya, yang disebut oleh pasal 32 ayat 3 IKADIN dan teman-temannya dengan organisasi advokat yang namanya Pradi. Dan apa persamaannya? Gitu kan? Nah, persamaannya Pradi organisasi advokat. IKADIN sampai APSI itu pun organisasi advokat. Ini persamaannya nih Pak. Ya, sama-sama organisasi advokat. Nah, perbedaannya
8 organisasi advokat ini tidak ada bedanya seperti civil society. Ya, seperti LSM lah, tidak ada bedanya gitu. Karena organisasi advokat yang 8 ini dibentuk oleh sekelompok advokat yang punya visi, misi, tujuan yang sama, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berserikat dan berkumpul, seperti ormas itu. Nah, kalau Pradi, proses pembentukannya itu bukan dibentuk oleh sekelompok orang, seperti yang 8 ini nih. Nah, Pradi itu diminta untuk dibentuk oleh undang-undang, oleh pasal 32 ayat 4. Persoalannya ya, undang-undang itu nggak sebut nama Pradi. Di situ letak masalahnya. Ya, ini seperti bayi yang baru seperti bayi yang belum dilahirkan. Ketika bayi masih dalam kandungan ibunya, bayi itu belum punya nama. Nah, bayi itu diberi nama setelah dia lahir. Nah, Pradi pun sama tuh Pak. Ketika Pradi kami bentuk, nah namanya itu kita beri. Namanya Pradi itu. Nah, ini pun harus Bapak Ibu pahami. Kenapa namanya Pradi? Ini pun ada ceritanya. Panjang ceritanya nih Pak. Nah, ini peristiwa tahun 2000. Peristiwa tahun 2000, 21 tahun yang lalu. Nah, inilah yang akan kami terangkan peristiwa tahun 2000. Ya, kepada Ibu dan Bapak sebagai calon advokat. Nanti kalau kami nggak terangkan, itu pasti Ibu dan Bapak tuh bertanya, pasti bingung, apa iki bedane kan itu kan, kata orang Surabaya kan, apa iki bedane. Bedanya tuh Pak, Pradi itu lahir atas perintah undang-undang, seperti KPK, seperti LPSK, seperti Ombudsman, lembaga-lembaga negara yang lahir atas perintah undang-undang. Situ letak perbedaannya. Nah, yang 8 ini nggak punya tugas, tidak punya wewenang. Nah, kalau yang satu ini, yang Pradi ini Pak, itu punya tugas dan punya wewenang yang diberikan oleh negara. Salah satunya apa? Mengangkat advokat. Oleh pasal 2 ayat 2 itu. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya. Siapa organisasinya nih Pak? Kalau ditanya pertanyaan tadi kan, nah, organisasinya belum lahir. Nah, dia akan lahir karena diperintah oleh pasal 32 ayat 4. Itu nanti tuh ya di terakhir tuh. Nanti Pak Darmaji akan terjawab pertanyaan Bapak kalau saya sudah masuk ke materi itu. Tapi sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya. Nah, sekarang kembali Mas, materinya next Mas ya. Setelah Ibu dan Bapak memahami tentang bentuk organisasi advokat, maka yang kedua nih Pak ya, Ibu dan Bapak harus minimal nih Pak ya, minimal mengetahui bahwa ada organisasi advokat internasional, seperti lembaga-lembaga internasional yang ada di PBB. Ya, untuk kesehatan WHO, untuk pangan FAO, untuk pengungsi UNHCR gitu. Nah, organisasi advokat internasional pun ada, berkedudukan di London, cabangnya di Korea. Nah, disinilah tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin organisasi advokat Pak di berbagai negara. Nah, dulu sebelum wabah, pertemuan rutin Pak itu 3 tahun sekali. Itu pindah-pindah tuh, ya, dari negara satu ke negara yang lain. Nah, Indonesia pernah jadi tuan rumah pertemuan pemimpin-pemimpin organisasi advokat yang ada di berbagai negara. Nah, dihubungkan dengan keinginan Ibu dan Bapak menjadi advokat. Nah, kan, pada hari ini kan Anda ini kan ada satu keinginan toh, ingin menjadi advokat. Nah, setelah Ibu dan Bapak mengetahui bahwa ada organisasi advokat internasional, maka ya pada hari ini Pak, bercita-citalah Ibu dan Bapak sekalian, saya harus bisa menjadi advokat yang go internasional. Itu harus Anda tanamkan Pak sekarang Pak. Jangan hanya bercita-cita ingin menjadi advokat yang praktek di negara Indonesia saja. Jangan. Jangan hanya punya cita-cita saya hanya ingin jadi advokat yang praktek di Kabupaten Trenggalek, gitu kan? Atau di Sumeneb saja. Jangan tuh. Itu terlalu kecil. Bercita-citalah, saya harus bisa menjadi advokat yang go internasional. Bisa atau tidak, itu bukan wilayah kita, Pak. Itu wilayah Tuhan.
Yang penting Bapak tanamkan pada hari ini. Nah, inilah tugas kami, mendorong Ibu dan Bapak. Jangan tanggung, Pak. Jangan nanggung. Nah, untuk bisa menjadi advokat yang go internasional, susah atau tidak? Ya, Anda bayangkan kayak apa kan? Kalau Anda ingin menjadi pemain internasional itu kan. Ya, jadi pemain lokal aja susah itu kan, apalagi mau jadi pemain internasional. Nah, inilah tugas kami, Pak, mendorong, Pak, pada Ibu dan Bapak sekali. Jadi harus punya cita-cita. Saya harus bisa menjadi advokat yang go internasional. Nah, supaya Ibu dan Bapak bisa berinteraksi dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di berbagai negara. Jangan hanya menangani kasus perceraian saja di pengadilan agama. Ini banyak advokat ini kan, khusus advokat perceraian. Karena perkara paling mudah kan itu kan. Mencari alasan perceraian kan gampang kan. Hanya ada satu pasal di dalam undang-undang perceraian itu. Ya. Ribut terus menerus. Itu sudah bisa diceraikan. Jadi gitu kira-kira Pak ya. Nah, inilah tugas kami mendorong Ibu dan Bapak sekalian. Nah, untuk bisa menjadi advokat yang go internasional, syarat itu satu. Apa itu syaratnya? Syaratnya bahasa Surabayanya itu harus fasih. Kalau Anda ingin menjadi advokat yang go internasional itu. Ya, bahasa Surabayanya harus fasih. Harus medok bahasa Surabaya. Ya, kalau Anda punya kemampuan berbahasa Surabaya yang medok, maka Anda akan jadi advokat yang go internasional. Ya, karena bahasa sebagai penyambung, bahasa sebagai jembatan. Ya, tidak harus saya terangkan bahasa apa ya. Anda sudah nangkep toh? Nah, itulah yang harus Anda kuasai. Nah, berikutnya, Mas, tolong materinya next, Mas. Sudah pukul 10 ya. Terus ya. Ini enggak saya terangkan, nanti silakan Ibu browsing saja ya. Browsing aja. Ya, kembali ke atas. Nah, yang ketiga nih Pak ya, Ibu ya, Bapak ya. Kami akan menyampaikan tentang peristiwa keberadaan organisasi advokat khususnya Pak ya, ini di negara kita. Kalau di negara lain kan beda-beda, sejarahnya beda-beda. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah resmi diangkat menjadi advokat, kalau situasinya sudah tidak ada wabah, ya silakan Ibu dan Bapak berkunjung ke berbagai negara, masuk ke pengadilan-pengadilan yang ada di negara itu. Ya. Seperti apa sistem advokat yang ada di sana, Pak? Anda harus kuasai, ya. minimal diketahui, supaya tidak jadi jago kandang. Kalau Anda punya rezeki, masuklah ya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, tidak usah jauh-jauh. Ya. Anda masuk ke pengadilan, perhatikan advokat-advokat yang ada di negara itu, terutama di Jepang. Kalau Anda ke Jepang, Pak, ya, seorang advokat di Jepang itu penampilannya, Pak, wah rapi. Rapi, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, perhatikan di Tokyo. Rapi, Pak. Karena rekrutmen advokat di Jepang itu rapi. Nah, itulah yang akan kami contoh pada tahun 2005. Tapi kami tidak mampu menerapkan metode rekrutmen advokat yang dilaksanakan di negara Jepang itu. Nah, ini cerita juga nanti akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Karena setelah lahir Undang-Undang Advokat, Pak, ya, kami itu menyiapkan perangkat. Itu tidak mudah juga. Pada tahun 2004 setelah lahirnya Pradi. 2005, 2006 sampai 2015 ya, itu masih kondisi normal. 2015 ada konflik. Ini Pak ya, saya akan menceritakan tentang keberadaan organisasi advokat di negara kita dari masa ke masa. Negara kita ya pada masa zaman penjajahan, ya, pada masa kolonialisme, kita dijajah kurang lebih 350 tahun, setara dengan 3,5 abad. Kemudian Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Maka masuklah yang sama-sama kita kenal kan, rezim Orde Lama kan itu kan. Soekarno jadi presiden. Pada masa Orde Lama nanti Soekarno mengalami ya, sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Nah, Bung Karno itu dijatuhkan. Bung Karno dijatuhkan,
maka lepaslah dia dari tampuk jabatannya sebagai presiden pada bulan Oktober tahun 67. Nanti masuklah Orde Baru toh, Pak Harto jadi presiden. Nanti pada akhirnya Pak Harto pun mengalami nasib yang sama seperti Bung Karno. Pak Harto pun dijatuhkan juga. Maka Pak Harto menyatakan dirinya minta berhenti dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kesimpulannya Soekarno jatuh, Pak Harto pun jatuh. Dua-duanya jatuh. Makanya kalau berbicara menjatuhkan presiden itu bukan sesuatu yang tabu, asal konstitusional. Boleh nggak presiden dijatuhkan? Boleh. Buktinya ada kok. Pak Harto jatuh, diminta untuk mundur. Makanya kalau sekarang ada masyarakat rakyat meminta presiden mundur, ya boleh-boleh saja. Hak rakyatnya kan. Nanti digantikan oleh Pak Habibie jadi presiden yang ketika Pak Harto mundur. Nanti Pak Habibie menjalankan tugas-tugas presiden. Nanti akhirnya Pak Habibie ditolak. Laporan pertanggungjawaban Pak Habibie itu ditolak oleh MPR. Itulah yang menyebabkan Pak Habibie tidak maju lagi menjadi calon presiden. Maka yang maju kan 3 orang. Yusril Iza Mahendra, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Ini Mbak Dwi angkat tangan mau tanya. Apa Mbak? Terima kasih Pak untuk berkaitan dengan advokat ya. Saya tanyakan di sini kan karena kita di sini kan calon advokat ya, mungkin nantinya untuk setelah selesai itu akan ada satu magang. Nah di situ Kak bagaimana nanti misalkan kalau kita magang itu kita menentukan sendirikah dari organisasi Peradi ataukah mungkin ada rekomendasi untuk yang lainnya? Terima kasih Pak. Kan saya baru juga untuk menyelami dunia advokat. Di Surabaya apa di mana tinggal Ibu? Saya di Surabaya Pak. Oke, pertanyaan Ibu tuh saya tuh belum nyampe. Kalau udah nyampe saya yakin nggak ada pertanyaan. Pokoknya Ibu sabar ya, karena waktu yang diberikan oleh saya kan masih panjang nih Bu, ya, sampai pukul 24.00. Masih panjang. Ya. Saya akan berusaha nanti mempersempit sampai pukul 20.00, ya, sampai pukul 8. Ya. Mohon kesabaran. Ya, sampai pukul 8 ya. Sabar. Ya, Pak. Gitu ya. Jangan ya Pak, tapi tangan di bawah menggenggam. Saya ulangi Pak Ibu ya, jadi pada masa zaman kolonialisme, organisasi advokat di negara kita itu ada, namanya Bali Panadvokatan. Pada masa kolonialisme ya, ini tidak usah didalami terlalu jauh, minimal Anda tahu saja lah. Ya, ada organisasi advokat namanya Bali Panadvokatan. Nah, pada masa Indonesia Merdeka, 17 Agustus 45, itu muncullah organisasi advokat. Pada kurun waktu 59 tahun 60, organisasi itu ada di berbagai daerah, di berbagai wilayah, sifatnya masih lokal ya. Ada di Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Nah, kami tidak bisa mendapatkan data yang valid nih mengenai organisasi advokat yang ada pada tahun 59 sampai tahun 60. Nah, karena data pendukungnya lemah. Maka kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh. Nah, yang akan kami sampaikan ya, yang ada ceritanya lah ya, dan ceritanya urut ya, itu tahun 63. Tahun 63 itu berdiri organisasi advokat namanya Persatuan Advokat Indonesia, singkatannya PAI. Ini tahun 63 nih. Kemudian tahun 64, ya, tolong dah materinya next. Ya, tahun 64 berdiri lagi next lagi. Tahun 63 kan dari Persatuan Advokat Indonesia, singkatannya PAI. Nah, tahun 64 itu berdiri lagi organisasi advokat namanya Persatuan Advokat Indonesia. Nama yang sama seperti tahun 63, tapi singkatannya yang berubah. Tahun 63 PAI, tahun 64 namanya Pradin. Nah, apakah ada hubungannya atau tidak PAI dan Pradin? Setelah kami tanya oleh para pelaku sejarahnya, itu ada hubungannya. Itu ya, ada hubungannya itu. Jadi diubah singkatannya. Karena konon kabarnya singkatan PAI itu agak sedikit
apa namanya tuh ada menurut bahasa daerah ya, menurut bahasa daerah tertentu itu bahasanya itu agak sedikit ini kotor itu, singkatan PAI itu. Maka diubahlah menjadi Pradin, Persatuan Advokat Indonesia. Nah, keberadaan Pradin ini bertahan dia sampai tahun 1977. Nih, materinya next dah. Karena pada tahun 1977 Pradin melaksanakan kongres. Kongres ini tempat untuk mengambil keputusan tingkat tinggi. Kalau di Pradin namanya Munas. Nah, Kongres Pradin ada friksi di dalamnya tuh, ya, di dalam tubuh Pradin ini. Seperti apa yang terjadi di dalam tubuh Pradi pada Munas Pradi tahun 2015 di Kota Makassar, itu ada friksi yang menyebabkan timbul persoalan. Nah, tahun 77 pun ada persoalan juga. Nah, persoalannya ya, pada tahun 77 nih Pak ya, itu dikarenakan ada perbedaan dua dikotomi. Ini pada tahun 77 nih. Minta tolong dah materinya next deh ya. Yang sempat menimbulkan adanya apa? Konflik nih ya di sini nih. Lagi deh, Mas. Satu lagi. Jadi tahun 77 ya Bu ya, Bapak ya. Ini sampai tahun 2002 nih. Ada dua dikotomi. Ada yang namanya pengacara praktek dan ada yang satu lagi namanya advokat. Dulu ada dua istilah. Pengacara praktek dan advokat. Seseorang yang ingin menjadi advokat, yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjadi pengacara praktek. Seperti anak sekolah. SD dulu baru SMP gitu ya. Nah, dulu begitu tuh. Seseorang yang ingin menjadi advokat terlebih dahulu harus menjadi pengacara praktek. Ya, secara pribadi saya pribadi nih Pak ya, saya mengalami saya pernah menjadi pengacara praktek. Karena dulu ketentuannya begitu tuh. Ya. Setelah ada undang-undang advokat, ini pengacara praktek ini dihapus. Maka pada hari ini ketika Ibu dan Bapak ingin menjadi advokat, Ibu dan Bapak itu tidak melalui menjadi pengacara praktek terlebih dahulu. Sebelum ada undang-undang advokat, itu harus dilalui. Dia harus jadi pengacara praktek dulu. Baru nanti jadi advokat. Seperti anak sekolah, ada jenjang. Nah, syarat untuk menjadi pengacara praktek, yang bersangkutan harus lulusan Fakultas Hukum. Sarjana hukum. Mendaftarlah dia menjadi pengacara praktek. Mendaftarnya di pengadilan tinggi. Ya, tempat pendaftaran ujian pengacara praktek itu di pengadilan tinggi. Nah, dan itu serempak dibukanya oleh pengadilan tinggi. Ya, dibuka ujian pengacara praktek. Itu serempak tuh di seluruh Indonesia seperti penerimaan PNS. Nah, ketika dibuka pendaftaran pengacara praktek, maka sarjana hukum ya, sebagai contoh saya nih, yang ingin menjadi advokat, dia mendaftar dulu menjadi pengacara praktek di pengadilan tinggi itu. Nah, nanti diuji. Kalau diuji dinyatakan lulus, barulah yang bersangkutan diangkat menjadi pengacara praktek oleh ketua pengadilan tinggi. Maka dikeluarkanlah SK pengangkatannya yang dikenal dengan istilah SKPT. Ya, dulu ada istilah SKPT dan SK Menkeh. Ya, SKPT itu SK yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi. Nah, tahapan berikutnya mengucap sumpah. Maka dikeluarkanlah berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi yang mengangkatnya itu. Nanti dikeluarkanlah tanda pengenal pengacara praktek. Warna kuning dulu. Karena masih Golkar berkuasa, semuanya harus serba kuning pada saat itu. Nah, kalau sudah punya 3 dokumen, ya, pengangkatan sebagai pengacara praktek, berita acara sumpah, dan tanda pengenal pengacara praktek, maka yang bersangkutan tuh boleh menjalankan profesi sebagai pengacara praktek. Nah, dia nggak boleh menyebut advokat. Dan wilayah kerja pengacara praktek dibatasi. Seperti PPAT, ada pembatasan wilayah kerja.
Kalau diangkat oleh PT Jawa Timur, ya, oleh PT Surabaya, maka si pengacara praktek itu hanya boleh menangani perkara yang sifatnya litigasi, ya, hanya boleh bersidang itu di pengadilan negeri yang ada di wilayah hukum pengadilan tinggi Jawa Timur. Dia nggak boleh praktek di Bandung, nggak boleh praktek di Jakarta. Nah, itu dulu nih ya. Nah, pengacara praktek ini harapannya apa? Dia ingin jadi advokat. Nah, untuk menjadi advokat, dia menunggu kapan dibuka pendaftaran ujian advokat. Ya. Jadi yang boleh mendaftar menjadi advokat, itu syaratnya harus pengacara praktek. Nah, mendaftarlah dia ketika dibuka. Nanti diuji lagi. Kalau dinyatakan lulus dalam ujian advokat, nah barulah yang bersangkutan diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman. Ya. Jadi kalau sudah jadi advokat, wilayah kerjanya itu di seluruh Indonesia. Tidak seperti pengacara praktek. Kalau sudah menjadi advokat di Indonesia, nih, ya Pak, pada saat sebelum ada undang-undang, itu penampilan advokat, Pak. Itu beda dengan penampilan pengacara praktek. Kalau pengacara praktek pada saat itu pakai jas saja mereka belum berani, masih kurang pede. Ya, paling banter hanya pakai dasi itu, Pak. Kalau advokat itu sudah style itu. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke pengadilan pada masa itu, Pak, kalau dia pakai jas, ini advokat nih. Kalau dia masih menggunakan dasi, ini pengacara praktek. Ya, itu guyonannya begitu Pak dulu. Jadi masih ada kurang percaya sebagai pengacara praktek dulu ya. Nah, para pengacara praktek ini tidak bisa menjadi anggota Pradin. Ini pada saat itu tuh. Karena untuk menjadi anggota Pradin harus advokat. Nah, karena pengacara praktek jumlahnya banyak, ya. Kenapa dia banyak? Karena pengadilan tinggi di seluruh Indonesia ini mengangkat pengacara praktek pada tahun yang sama. Bahkan jumlah pengacara praktek lebih banyak daripada jumlah advokat. Nah, maka didirikanlah organisasinya oleh mereka, namanya Himpunan Penasihat Hukum Indonesia, yang disingkat dengan HPHI. Itu. Nah, keberadaan Pradin dan HPHI, Pak, ya, dalam kurun waktu tahun 78 sampai tahun 84 itu antara ada dan tiada. Pengangkatan advokat berjalan oleh Menteri Kehakiman, pengangkatan pengacara praktek berjalan oleh Pengadilan Tinggi, tapi keberadaan dua organisasi ini antara ada dan tiada. Nah, maka nanti pada tahun 1985 dibentuklah organisasi advokat yang baru, namanya IKADIN. Nah, tolong materinya next ya Mas. Nah, ini yang saya sampaikan ini Pak, ini cerita sejarah ya, supaya Ibu dan Bapak bisa mengerti dan memahami tentang keberadaan organisasi advokat dari masa ke masa. Lagi dah materi next Mas. Oke. Nah, dibentuklah organisasi advokat yang baru pada tanggal 10 November tahun 85. Namanya IKADIN tuh, ya, dibentuk di Jakarta. Yang difasilitasi oleh Menteri Kehakiman pada saat itu namanya Pak Ismail Saleh dan Ketua Mahkamah Agung pada saat itu namanya Pak Ali Said. Nah, 89 muncul lagi organisasi yang namanya HKHPM yang nomor 5. Seiring dengan dibukanya di Jakarta ada ini apa Bursa Efek Jakarta. Ya, jadi ada advokat yang menspesialisasikan dirinya pada penanganan hukum yang ada di pasar modal. Nanti 90 berdiri lagi namanya AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Dampak dari kekisruhan IKADIN Munas pada tahun 1990 nih Pak. Ya, jadi sebagian anggota IKADIN yang tidak setuju dengan hasil-hasil Munas IKADIN, mereka keluar dari IKADIN mendirikan AAI. Nah, nanti dirikanlah IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Ini yang mendirikan ini para pengacara praktek. Karena para pengacara praktek tidak bisa menjadi anggota IKADIN dan tidak bisa menjadi anggota AI. Karena untuk menjadi anggota IKADIN, menjadi anggota AI itu sifatnya harus advokat. Nah, nanti muncul AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, SPI, HAPI, dan seterusnya. Nah, inilah organisasi advokat yang ada di negara kita dalam kurun waktu tahun 1985 sampai 2002. Ya. Jadi tidak ada bedanya dengan civil society.
Dia lahir dibentuk oleh advokat, seperti Ikadin, dibentuk oleh pendirinya. Saya ya, ini menjadi bagian dari Ikadin. Karena ketika saya diangkat menjadi advokat, nah saya bergabung menjadi anggota Ikadin. Ya. Untuk menjadi anggota dari tujuh organisasi ini, Pak, itu sifatnya tidak wajib. Boleh menjadi anggota, tidak menjadi anggota pun boleh. Nah, 7 organisasi inilah yang memperjuangkan aspirasi advokat Indonesia. Apa aspirasi advokat Indonesia pada saat itu, Pak? Kami meminta kepada negara ini agar kami diberikan landasan hukum yang kuat berupa undang-undang advokat. Ya, jadi cikal bakal lahirnya undang-undang advokat, Pak, itu karena kami yang memohon, meminta itu. Tolong kami diberikan undang-undang. Jangan hakim, jaksa, dan polisi saja yang diberikan undang-undang. Hakim ada undang-undang kehakiman dan undang-undang peradilan umum, jaksa ada undang-undang kejaksaan, polisi ada undang-undang kepolisian. Nah, kami nggak punya undang-undang pada saat itu. Kalaupun ada undang-undang yang mengatur tentang advokat, sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2003, undang-undang itu tuh peninggalan zaman Belanda, zaman penjajah. Yang sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, negara yang sudah merdeka. Landasan hukum advokat ditambah lagi diatur oleh surat keputusan Menteri Kehakiman dan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi landasan hukumnya itu lemah. Maka kami sampaikan aspirasi kepada negara ini, tolong kami dibuatkan undang-undang. Ya, itulah yang menyebabkan salah satu diantaranya lahir undang-undang tentang advokat. Singkat cerita, undang-undang advokat itu undang-undang yang kami perjuangkan, Pak, bukan undang-undang yang diberi. Seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita merdeka itu bukan diberi, tapi diperjuangkan oleh para pahlawan kita, kan. Nah, undang-undang advokat pun kami perjuangkan karena kami minta, tolong kami buatkan undang-undang. Dan cukup lama advokat minta undang-undang, Pak, tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI khususnya pada masa Orde Baru. Cukup lama. Undang-undang advokat itu kami raih ketika kita sudah masuk pada fase reformasi tahun 2003. Karena reformasi kan 1998. Ketika Pak Harto turun, toh, digantikan oleh Pak Habibie menjadi presiden. Nah, ketika Pak Habibie menjadi presiden, pada saat itu, salah satu diantaranya adalah mempercepat pelaksanaan pemilu. Yang tua-tua tahu lah, kan. Kalau yang muda-muda mungkin masih belum tahu. Ketika Pak Habibie menjadi presiden, itu mempercepat tuh, Pak. Dilaksanakanlah pemilu pertama pasca reformasi pada bulan Juni tahun 1999 karena tuntutan reformasi pada saat itu. Nah, situasi politik berubah. Apa yang berubah? Salah satu diantaranya partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu berubah. Pada masa Orde Baru, partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu hanya ada 2, P3 dan PDI. Ditambah satu lagi Golkar. Ya, Golkar bukan partai politik pada saat itu, dia golongan karya, akan tetapi ikut menjadi peserta pemilu. Nah, tahun 1999, Pak, partai politik itu kurang lebih ada 48, sudah bukan 2 lagi. Nah, situasi politik itulah yang kami amati pada saat itu. Kalau advokat ingin punya undang-undang, ada baiknya advokat Indonesia yang mempunyai bakat politik itu maju untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi kawan-kawan kami itu kami dorong, Pak, untuk menjadi anggota DPR RI pada pemilu Juni tahun 1999. Kenapa kami harus menjadi anggota DPR RI pada saat itu, Pak? Ya karena undang-undang kan dibahasnya di Senayan di sana. Jadi kalau kami sudah di dalam, kan memainkannya kan mudah. Pada masa Orde Baru kami kan di luar, Pak. Ya, karena untuk menjadi anggota DPR RI kan sudah diatur itu. Pada saat itu kan, urut kacang lah, siapa yang dekat dengan istana, dialah akan jadi. Pada masa Orde Baru. Nah, pada masa reformasi kan tidak itu kan. Karena mencari suara terbanyak. Semuanya pada bermain. Nah, disitulah yang menyebabkan ya undang-undang advokat, Pak, itu bisa kami raih. Karena kami sudah di dalam kekuasaan dalam hal ini menjadi anggota DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang. Jadi akhirnya, Pak, lahirlah undang-undang. Tolong dah materi next. Ini saya singkat-singkatnya ya, karena Ibu Dwi Rahayu ini sudah tak sabar ini kan. Saya bilang pukul 8 nggak sabar, minta pukul 10. Ini barusan WA saya nih.
Ya, minta pukul 11 lagi. Aduh, ya udahlah, saya akan coba percepat ya. Sabar Ibu ya. Nah, lagi dah Mas, next dah. Nih, Pak ya, Ibu nih. Nah, lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, undang-undang inilah yang diperjuangkan oleh advokat Indonesia. Nah, ketika undang-undang ini kan Pak, organisasi advokat yang tadinya 7 itu menjadi 8, bertambah satu lagi, APSI itu. Nah, 8 organisasi inilah yang disebut oleh undang-undang. Pasal 32 ayat 3 itu yang sudah saya utarakan tadi kan. Nah, tahun 2002 organisasi advokat ada 7. Tahun 2003 organisasi advokat ada 8. Nah, yang 7 ini tergabung di dalam Komite Kerja Advokat Indonesia Jilid pertama. Ya, ini dalam ujian sering keluar. Yang 7 organisasi advokat inilah yang menyusun naskah kode etik advokat Indonesia. Ya, kalau Bapak Ibu membaca naskah kode etik advokat Indonesia, itu yang menyusun itu 7 organisasi advokat. Yang diminta oleh DPR RI pada saat itu, tolong susun satu naskah kode etik advokat Indonesia ketika rancangan undang-undang advokat sedang dibahas di parlemen, di DPR RI itu. Maka disusunlah oleh 7 organisasi advokat itu, diserahkan kepada DPR RI itu. Nah, ketika mereka sudah menyusun naskah kode etik, ya, maka apa yang dilakukan oleh 7 organisasi advokat ini, Pak, itu diakomodir dalam undang-undang advokat. Anda perhatikan dah, pasal 33 undang-undang advokat itu. Jadi kode etik advokat Indonesia yang disusun oleh 7 organisasi advokat secara mutatis mutandis mempunyai kekuatan hukum. Itu kata pasal 33 undang-undang advokat. Maka kalau Bapak ditanya dalam ujian advokat, Pak, ada berapa organisasi advokat yang menyusun naskah kode etik advokat Indonesia? Titik 2, itu pertanyaannya. Jawabannya 6, A6, B7, C8, D9. Mana yang benar? 7, Pak. Ya, 7 kan? Kenapa Anda mengatakan 7? Kenapa Bapak mengatakan 7? Jawabannya karena sudah saya beritahu. Coba kalau nggak saya beritahu, Bapak bingung nanti kan, 6, 7, 8, apa 9, iki kan itu kan. Nah, itu 7, Pak. Ya. Nah, sekarang kita fokus nih Pak pada undang-undang ya. Nanti pertanyaannya Pak Sudarmaji, pertanyaannya Ibu akan terjawab di sini. Undang-undang advokat Pak, ya, itu pasalnya ada 36. 36 tuh. Ada 8 organisasi advokat yang disebut oleh undang-undang. Nah, di dalam undang-undang advokat ada 2 perintah. Perintah pertama ditujukan kepada advokat Indonesia yang pada saat itu tergabung di dalam 8 organisasi advokat. Ya, saya tergabung di dalam IKADIN nih, bersama Pak Otto Hasibuan pada saat itu. Karena Pak Otto pada saat itu ketua DPP IKADIN, ketua DPP AI namanya Pak Denny Kailimang, IPHI ketua umumnya Indra Sanur Lubis, HKHI Pak Fred BG Tumbuhan, HKPM Pak Sumaryono, SPI Trimedia, HAPI Pak Jimmy Absini Taufik. Itulah ketua-ketua umumnya itu. Nah, ketua umum saya itu Otto, ya, Pak Otto Hasibuan ya, yang sekarang menjadi ketua umum DPN Pradin. Itulah ketua umumnya IKADIN ya pada tahun 2003. Nah, perintahnya bentuk organisasi advokat. Undang-undang ini Pak, pasal 32 ayat 4 itu. Nah, maka kami berembuk pada saat itu tuh. Ini bagaimana cara membentuknya Pak? Nah, ini kalau saya ceritakan panjang lebar nih. Ya, pokoknya intinya Pak, karena pasal 32 ayat 4 itulah, maka organisasi advokat yang diperintah untuk dibentuk itu kami bentuk. Ya. Dan namanya kami beri nama Pradi. Maka dideklarasikanlah tanggal 21 Desember tahun 2004. Itu lahirnya Pradi itu. Ya, siapa yang membentuk Pradi Pak? Yang membentuk Pradi itu adalah advokat Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat. Jadi yang membentuk Pradi ini 8 organisasi advokat. Nah, 8 organisasi advokat inilah yang dikenal sebagai organisasi advokat pendiri Pradi yang tergabung di dalam Komite Kerja Advokat Indonesia Jilid kedua.
Makanya kalau Bapak ditanya, ada berapa organisasi advokat yang mendirikan Pradi? A6, B7, C8, D9. Maka jawabnya 8. apaan tuh? Jadi 7 menyusun naskah kode etik, 8 yang mendeklarasikan berdirinya Pradi. Semuanya ini tergambar, Pak. Ya, Bapak baca putusan MK nomor 14 tahun 2006. Di situ ceritanya tuh. Karena kami berproses lama pada saat itu. Nah, inilah yang menjalankan mandat sementara Pradi pada tahun 2003, karena Pradinya belum terbentuk. Nah, kenapa namanya Pradi? Ya, ini saya ceritakan ya Pak. Ketika kami berembuk akan membentuk organisasi advokat tersebut, Pak, itu timbul perdebatan. Perdebatan yang pertama, siapa yang akan membentuk organisasi advokat itu? Apakah advokat secara langsung? Apakah advokat diwakili? Ya. Sama seperti ketika Presiden Republik Indonesia dipilih pada tahun 2004 dan sebelum tahun 2004. Presiden Republik Indonesia, Pak, itu dipilih sebelum tahun 2004 oleh 500 anggota MPR RI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, gitu kan? Setelah tahun 2004, Presiden Republik Indonesia, Pak, itu dipilih oleh seluruh rakyat. Nah, maka lahirlah Presiden pilihan rakyat pertama. Bapak 3 huruf itu kan, yang sekarang lagi berobat di Amerika itu. Jadi, cara itu Pak yang kami perdebatkan. Kalau advokat yang membentuk secara langsung, berarti Pak, kita harus melibatkan seluruh advokat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami nggak sanggup pada saat itu. Maka kami musyawarah. Kalau begitu gini saja dah, seluruh advokat Indonesia diwakili oleh 8 organisasi advokat ini. Seperti seluruh rakyat Indonesia diwakili oleh 500 anggota MPR. Itu ya, pola yang kami tiru pada saat itu, Pak. Maka yang membentuk Pradi adalah 8 organisasi advokat ini. Untuk dan atas nama Advokat Indonesia. Nah, ini yang perlu Anda ketahui nih, Pak. 8 nih. Jadi semuanya sepakat tuh, semua tanda tangan tentang proses pembentukannya. Dan kami berkejar-kejaran dengan waktu. Kenapa? Karena membentuk Pradi itu ya, itu dibatasi waktunya, Pak. Nah, yang lebih tepat itu membentuk organisasi advokat itu. Nah, yang nanti pada akhirnya namanya Pradi itu. Itu dibatasi, nggak boleh 2 tahun. Itu kata kunci di situ. Nah, apa nama organisasi advokat yang akan kita berikan kalau ini akan kita bentuk? Seperti bayi kan, ketika dilahirkan, pasti kedua orang tuanya kan, apa nama anak kita nih? Jadi IKADIN mengusulkan namanya IKADIN, yang lain nggak sepakat. Kami nggak sepakat. Nah, akhirnya kami tidak paksakan kehendak. Akhirnya apa Pak? Timbulan nama Pradi itu setelah kami mencari daftar nama. Jadi nama Pradi itu Pak, kami yang memberikan, bukan undang-undang. Makanya kalau Bapak Ibu mencari kata Pradi dalam undang-undang advokat tidak akan Anda ketemukan. Ya, jadi ini yang membentuk yang 8 namanya Pradi. Semuanya sepakat tanda tangan. Nah, maka dideklarasikanlah sebelum 2 tahun. Ketika akan dideklarasikan, ribut lagi. Ini kalau Pradi dideklarasikan, nanti seperti pesawat tanpa pilot. Maka sebelum Pradi ini dideklarasikan, ini harus ada terlebih dahulu siapa yang akan menjadi ketua Pradi, gitu Pak. Ribut lagi tuh pada saat itu, Pak. Ketua Pradi harus dipilih. Nah kalau dipilih lama lagi, sudahlah nggak usah dipilih untuk periode pertama ditentukan saja. Nah, siapa yang akan menjadi ketua Pradi? Pertanyaan dari kawan-kawan kami. Ketika akan kami deklarasikan kan, ini Pradi ini jangan dideklarasikan dulu. Jadi harus kita tunjuk dulu, harus kita pilih dulu siapa yang akan menjadi ketua Pradi. Kata kawan-kawan kami advokat yang dari berbagai pulau Sumatera itu, dari Medan itu. Ini siapa yang akan menjadi ketua Pradi? Karena anak-anak Medan ini kan paling syukur kalau sudah dipanggil ketua, gitu kan.
Selamat sore ketua, itu. Walaupun anggotanya cuma satu, yang penting pangkatnya ketua. Anak-anak Medan kan gitu, Pak. Jadi kami ngurus advokat di Medan tuh susah. Karena di Medan itu nggak ada ketua, Pak. Tidak ada anggota, semuanya merasa ketua. Nah, jadi namanya pradi itu kami berikan. Nah, setelah selesai pradi dididikan, ya Ibu ya, nah, 8 organisasi advokat pendiri pradi ini, idealnya Pak, ya menurut saya pribadi ya, ini harus dibubarkan. Setelah pradi lahir tuh, 21 Desember tahun 2004. Nah, yang 8 ini nggak dibubarkan. Maka konsekuensinya tahun 2004, setelah pradi kami deklarasikan tanggal 21 Desember tahun 2004, Pak, organisasi advokat di Indonesia itu ada 9. Gitu. Karena yang 8 ini nggak dibubarkan nih. Maka orang sering mengatakan bentuknya federasi. Masalah tidak ada masalah. Jadi organisasi yang 8 ini sama seperti civil society. Nah, maka lahirnya pradi. Tak tolong dah Mas, materi next Mas. Materinya ini, ya, 21 Desember tahun 2004, Pak. Nah, setelah lahirnya pradi, maka tugas 8 organisasi advokat itu menjadi selesai karena dia sementara. Sesuai dengan pasal 32 ayat 3 itu kan, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan oleh 8 organisasi advokat. Nah, ketika lahirnya pradi, Pak, maka yang 8 itu selesai. Maka otomatis Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu dijalankan oleh pradi itu. Di situ tuh, ya, dia punya 8 wewenang. Apa wewenang yang pertama? Minta tolong deh Mas, materi next. Ya. Wewenang yang pertama adalah pradi mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. Ini wewenang ini Pak, ya, wewenang pertama tuh, mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. Inilah syarat yang diminta oleh undang-undang kepada siapapun yang ingin menjadi advokat. Yang sempat saya singgung tadi kan, ada 6 itu tuh. Ada 6 dokumen. Karena untuk menjadi advokat tuh harus ada 6. Yang pertama, yang dapat diangkat menjadi advokat, dia harus sarjana. Lulusan SMP nggak boleh, lulusan SMA nggak boleh. Dia harus sarjana. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian yang mengikuti pendidikan profesi advokat pada hari ini, Anda semua ini semuanya sarjana. Ya kan? Kalau Anda tidak sarjana, nggak boleh Ibu dan Bapak ikut pendidikan. Karena yang dapat diangkat menjadi advokat, syarat pertama itu harus sarjana. Apa pembuktian dokumen ketika Ibu dan Bapak mengklaim dirimu sebagai sarjana? Apa pembuktian dokumennya? Ada ijazah, gitu kan? Jadi syarat untuk menjadi advokat, Ibu dan Bapak itu sudah terpenuhi sebagai sarjana. Pembuktiannya itu dokumen. Apa? Ijazah. Nah, pertanyaannya, sarjana apa yang dapat diangkat menjadi advokat? Hukum. Sarjana hukum, Pak. Nah, kenapa Mbak Dwi mengatakan sarjana hukum? Mengapa Pak Sudibyo mengatakan sarjana hukum? Karena Mbak Dwi dan Pak Sudibyo tidak membaca undang-undang advokat secara hati-hati. Kenapa yang lain diam? Karena yang lain tidak mengerti syarat untuk menjadi advokat sarjana apa. Yang dapat diangkat menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 itu bukan hanya sarjana hukum saja. Mbak Siti Alafa, Koreatul Mujayana, bukan hanya sarjana hukum saja. Sebelum ada undang-undang advokat, yang dapat diangkat menjadi advokat itu memang sarjana hukum. Tapi setelah ada undang-undang, yang dapat diangkat menjadi advokat, itu ada 4 sarjana. Bukan hanya sarjana hukum saja, Mbak Ade. Ade Lydia Febrianti, yang dapat diangkat menjadi advokat itu bukan hanya sarjana hukum. Melainkan ada 4 sarjana. Ada di mana dasarnya? Bapak Ibu perhatikan pasal 2 ayat 1. Undang-undang advokat itu. Apa kata undang-undang advokat? Pasal 2 ayat 1. Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Bukan sarjana hukum, Pak. Nah, perhatikan penjelasan pasal 2 ayat 1. Penjelasan pasal 21 bahwa yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum itu ada 4.
Yang pertama lulusan Fakultas Hukum, yang kedua lulusan Fakultas Syariah, yang ketiga sarjana tinggi ilmu hukum militer, yang keempat sarjana tinggi ilmu hukum kepolisian. Nah, itulah yang dapat diangkat menjadi advokat. Syarat pertama itu sarjana itu. Nah, maka sering muncul dalam soal-soal ujian. Yang dapat diangkat menjadi advokat, titik 2, itu pertanyaannya tuh. A. Sarjana ekonomi, B. Sarjana hukum, C. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, D. Salah semua. Apa jawabannya tuh? Kalau Ibu dan Bapak menghadapi soal ujian seperti itu. Salah semua. Nah, kenapa Bapak mengatakan salah semua? Diberitahu Bapak saya. Yang benar C, Pak. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Gitu. Bukan sarjana hukum. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kenapa Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini? Pertanyaan saya, apakah atas kemauan sendiri ataukah Ibu dan Bapak dipaksa? Kemauan sendiri. Kenapa Mbak Dwi mengatakan kemauan sendiri? Karena Ibu belum jeli kembali membaca undang-undang advokat. Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan profesi advokat ini bukan kemauan sendiri, tapi dipaksa. Oleh siapa? Oleh pasal 2 ayat 1. Apa kata pasal 2 ayat 1? Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Coba kalau pasal 2 ayat 1 tidak mengatakan setelah mengikuti pendidikan profesi advokat, apakah Mbak Dwi ikut pendidikan advokat ini? Tidak. Ya, mungkin yang perempuan ini masih ada di mall ini, ya. Lagi ngopi atau mungkin di rumah masih menggunakan baju daster, ya. Karena hari Sabtu toh sedang masak untuk suaminya di rumah. Jadi Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan ini paksa. Yang maksa siapa? Undang-undang. Maka di sini dapat tergambar, Pak, pendidikan profesi advokat ini adalah pendidikan formal atas perintah undang-undang. Bukan kami yang mengadakan. Setelah selesai mengikuti pendidikan, maka syarat kedua, Ibu dan Bapak itu sudah terpenuhi. Syarat berikutnya apa? Magang. Betul. 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, ya, bukan di warung kopi. Maka Ibu Dwi Rahayu Astuti, kalau Anda ingin menjadi advokat, tahapan berikutnya Ibu Rahayu ini harus ada di kantor advokat selama 2 tahun berturut-turut. Kalau konsisten, pasal magang ini dijalankan oleh pelaksananya, maka Ibu Dwi Rahayu Astuti baru bisa dapat diangkat menjadi advokat tahun 2023. Kalau konsisten. Ya kan? Nah, selebihnya silakan Bapak Ibu baca undang-undang advokat ini. Kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti kontak, ya, kontak saya, ya. Silakan catat nomor HP-nya, ya. Yang sedianya pembelajaran ini akan saya sampaikan sampai pukul 20.00, ya, karena saya di WA ini berkali-kali mohon keringanan supaya dikurangi waktunya, ya terpaksa saya tutup sampai pukul 11.00. Ya, 081 2936 9992. Mohon diulangin, Pak. Oh, 081 2936 9992. Itu yang bisa saya bantu kalau ada pertanyaannya, dari Bapak sekalian. Kami mendoakan Ibu dan Bapak, ya, berhasil dan sukses menjadi seorang advokat. Ya. Amin. Ya, kuncinya satu, Pak, ditekuni dengan baik. Ya, tekuni dengan baik, tidak boleh profesi ini dibuat samping-sampingan. Ya, jadi kami doakan Anda berhasil untuk menjadi seorang advokat. Lengkapi persyaratannya, ada 6. Ya, sarjana sudah ikut pendidikan, yang belum itu nanti ada 4 lagi, ya, magang, lulus ujian, diangkat, dan mengucap sumpah. Nah, 4 tahap lagi lah yang harus Bapak Ibu lalui. Dan 4 tahap itu ada dokumennya, Pak. Jadi intinya itu Ibu dan Bapak tuh punya 6 dokumen. Gitu ya, Mas, yang dapat saya sampaikan, saya izin Baik. undur, ya. Terima kasih, Pak Salim. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di Surabaya, ya, karena Pradi akan melaksanakan rakernas di Hotel Sangrila tuh, tanggal 11 dan 12. Baik. Siap, Pak. Siap. Bukannya lah. Terima kasih, Pak. Yo,
Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Salih Mangarasi Tompul atas materi yang sudah disampaikan.